warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya Bu Yuni hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu Nur. Bagaimana Bu Yuni untuk hari ini, aman-aman saja kan? Aman sih, Bu Nur, tapi mm, ada beberapa hal yang ingin dibicarakan dengan Bu Nur mengenai masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Oh, boleh, boleh, boleh. Kalau boleh tahu, kira-kira masalahnya apa yang sedang Bu Yuni hadapi saat ini? Begini, Bu Nur, saya kan mengajar di SMP ya, kelas 7. Murid saya tuh ada 2 orang yang sudah lama tidak masuk sekolah. Ternyata dia sakit. Yang membuat saya kagetnya, sakitnya itu terindikasi gagal ginjal. Saya mendapatkan informasi dari orang tua kedua anak tersebut. Memang semua selama ini saya melihat kedua anak tersebut terlihat tidak bergairah kalau sekolah, kalau lagi sekolah gitu, matanya tuh terlihat sayup gitu, dan badannya terlihat lemas seperti tidak ada bergairah gitu. Saya mendapatkan kabar itu bahwa anak tersebut tidak menyukai minum air putih bening. Nah, mereka tuh suka ambil minum air yang kemasan-kemasan gitu, Bu, yang ada rasa-rasanya seperti itu. Oh, jadi arah pembicaraan kita hari ini ingin membahas tentang murid Bu Yuni yang kelas 7 SMP yang sakit terindikasi gagal ginjal ya Bu, akibat dari kurangnya mengkonsumsi air bening gitu ya Bu ya? Betul, betul sekali, Bu. Jadi tujuan saya itu ingin mencari solusi mengenai anak-anak supaya mau mengkonsumsi minuman sehat gitu. Jadi air putih yang bening gitu agar tubuh mereka sehat karena kan sudah ada contoh kan temannya sendiri yang sakit. Jadi muncul kekhawatiran saya itu karena kan maraknya minuman sekarang tuh apabila dikonsumsi terlalu sering akan berakibat tidak baik gitu untuk tubuh anak gitu khususnya ya, karena kan anak-anak itu generasi penerus bangsa kita gitu. Saya sangat memahami perasaan Bu Yuni. Bu Yuni sebelumnya mencari solusi, apakah Bu Yuni mengetahui kira-kira penyebab anak-anak menyukai minuman-minuman tersebut apa ya Bu ya? Ya padahal kan minum air bening itu tidak, itu tuh baik ya Bu ya. Eh, Betul. dan, dan bisa menyehatkan tubuh gitu. Kulit kulit menjadi cerah. Namun anak-anak kan lebih memilih minuman yang terlihat warnanya yang menarik gitu dan rasanya itu loh yang macem-macem gitu ya. Jadi membuat Betul. anak-anak tuh ketagihan terus mengkonsumsinya tuh terus menerus jadi tidak ada jeda gitu tiap hari kadang. Memang sih sekarang ini memang banyak jenis minuman yang sangat menarik kemasannya ya, pengemasannya tuh sangat menarik dibungkus terus kemasannya cantik-cantik sehingga anak-anak tuh lebih tertarik membeli akhirnya dikonsumsi terus menerus oleh anak-anak gitu. Terus juga akhirnya kan kesadaran anak-anak itu kan belum muncul kalau umur-umur segitu ya. Jadi terhadap kesehatan dirinya tuh belum ada merasa oh ini nggak baik gitu ya. Betul, Akhirnya iya. kan akhirnya kurang menyadari untuk memperhatikan kebutuhan yang sesungguhnya itu yang untuk tubuhnya itu yang seperti apa gitu, Bu. Oh, Bu Yuni selain dari kurangnya kesadaran anak-anak, kira-kira apalagi penyebabnya ya kalau boleh saya tahu? Anak-anak itu kurang mengetahui mungkin Bu ya bahan-bahan dari mengkonsumsi minuman kemasan itu tuh memiliki rasa apalagi di dalamnya itu kan ada zat pengawet. Nah, itu kan mereka belum pada tahu gitu Bu ya. Jadi belum mengetahui dampaknya ya Bu Yuni ya? Ya, betul, Bu. Jadi selain mereka belum memiliki kesadaran juga, mereka juga belum ada pengetahuan gitu, ilmu tentang akibat dari bahan yang dikonsumsi dari minuman kemasan tersebut. Apalagi yang sudah memiliki rasa-rasa yang bermacam-macam itu di dalamnya kan ada zat pengawet yang beracun kadangnya atau juga yang zatnya tinggi gitu. Jadi Iya. kalau sudah berulang-ulang atau eh, tiap hari diminumnya ya itu lumayan menumpuk di dalam tubuh gitu. Anak zaman sekarang memang perlu lebih intens perihal menyadarkan mereka terkait pentingnya mengkonsumsi air bening atau air mineral. Karena mengkonsumsi air mineral atau air bening dampaknya sangat baik untuk tubuh. Nah, dari permasalahan yang sudah Bu Yuni gambarkan tadi, kira-kira menurut Bu Yuni, apa sih langkah yang cocok atau solusi yang pas untuk mengurangi atau menghapus ketidaksadaran mereka tentang mengkonsumsi minuman-minuman tersebut?
Nah, iya Bu. Jadi saya tuh punya rencana. Mungkin nanti di tengah-tengah pembelajaran saya akan menyelipkan penayangan video gitu tentang dampak mengkonsumsi minuman berkemasan atau yang minuman berasa gitu, yang sedang tren-tren saat ini yang lagi rame viral gitu kan ya. Saya rencana akan menayangkan Nah, itu itu bagus, gitu. Bu. Oh, bagus sekali, Nah, Bu, supaya rencananya. mereka itu kan bisa iya, supaya mereka kan bisa melihat ya bagaimana jika minuman-minuman itu terus dikonsumsi tiap hari gitu sama anak-anak. Terus respon tubuhnya ketika minuman itu masuk ke dalam tubuh, terus menerus akan membuat terus juga akan membuat kesepakatan kelas bahwa anak-anak wajib membawa bekal air minum mineral. Jadi saya akan menetapkan kesepakatan kelas lagi tambahan gitu. Jadi diwajibkan membawa air minum mineral dari rumah, mungkin membawa dari tumblernya gitu ya. Terus juga akan terus menerus mengingatkan melalui pembuatan poster-poster yang berkaitan dengan pentingnya mengkonsumsi air bening, air putih. Selain itu juga saya akan ditambahi dengan menyediakan air galon juga di kelas. Jadi saya akan menyediakan air galon di kelas agar mereka tidak ada kekurangan cairan dan juga mengingat air putih itu yang sangat penting gitu, Bu. Bagus tuh, Bu Yun. Ada solusi memutarkan video biar contohnya lebih konkret gitu ya. Terus membuat Hmm. poster-poster untuk keyakinan kelas yang di dalamnya ada kesepakatan membawa air minum memakai tumbler. Terus poster-poster itu berisi tentang ajakan ajakan yang baik untuk selalu minum air yang bening. Begitu ya, Bu ya? Betul nggak, Bu? Seperti itu. Betul. Ih, betul sekali, Bu. Gitu, Bu. Kira-kira ada nggak solusi lain? Karena kalau solusi yang Ibu tawarkan itu kan untuk murid Ibu ya yang di kelas. Mm-mm. Untuk lingkungan sekolah kira-kira ada solusi lain nggak, Bu? Supaya dampak positif itu bisa dirasakan oleh murid-murid yang lainnya yang ada di sekolah Ibu gitu. Em, kayaknya barangkali ini bisa jadikan tema ya Bu ya untuk semester ini Bu Nur. Jadi misalnya tentang cinta tanah air difokuskan agar mencintai tanah air dengan diisi di generasi muda yang sehat jasmaninya dengan mengkonsumsi minuman yang sehat seperti itu. Jadi dibikin tema untuk siswa-siswa yang di luar kelas saya gitu. Nah, itu bagus, Bu. Tema tentang cinta tanah air dengan generasi yang sehat. Luar biasa Ya, Bu Yuni atas idenya untuk menerapkan pada sistem pembelajaran eh, di sekolahnya. Ini juga merupakan karakter yang harus ditanamkan ke murid ibu di era kurikulum merdeka ya. Nah, iya kan P5 ya. iya betul ada P5. P5 juga sangat bagus diterapkan untuk anak-anak dengan program untuk selalu mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, Bu, terkait solusi yang Ibu rencanakan ini sangat luar biasa menurut saya. Namun solusi ini juga butuh sebuah komitmen nih, Bu, dari Ibu. Nah, kira-kira komitmen Ibu Yuni apa yang harus dilakukan agar semua rencana akan berjalan dengan lancar? Tentunya juga Ibu tidak akan berjalan sendiri kan? Ibu juga butuh Betul. sebuah dukungan dari lingkungan sekitarnya. Nah, kira-kira Hmm. apa komitmen dukungan Ibu harapkan bisa membantu Ibu? Nah, iya Bu, benar itu. Supaya permasalahan saya teratasi, saya tuh harus berkomitmen ya Bu ya. Terus juga dengan terus menayangkan video-video tadi tentang sehatnya mengkonsumsi air bening. Bahkan nanti ketika ada anak-anak yang tidak membawa tumbler air minum atau terlihat sering mengkonsumsi minuman tersebut, saya bisa melakukan segitiga restitusi dengan cara memanggil siswa tersebut dan menanyakan eh, tentang kesepakatan kelas tadi yang sudah kita tetapkan gitu di kelas. Seperti itu Nah, Bu Nur. ya, nah betul ya, segitiga restitusi pas untuk diterapkan untuk anak-anak ketika anak-anak melanggar aturan kesepakatan kelas. Iya Bu. Terus kan agar anak-anak yang melakukan pelanggaran itu bisa bertanggung jawab gitu dan bisa menerima konsekuensi dari tindakan mereka kan. Terus komitmen untuk P5 saya akan menentukan alur kegiatannya seperti apa. Misalnya nanti di tahap kontekstualisasi
itu bisa mendatangkan narasumber gitu dari luar seperti itu Bu Nur. Jadi kan lebih lebih formal ya. Jadi anak-anak tuh mungkin kan kalau kalau dengar dari guru sendiri kan sudah bosen atau mungkin kalau mendapatkan dari narasumber luar Ya. ya lebih semangat gitu. Begitu Bu. Bagus sekali tuh Bu Yuni. Itu bisa mendatangkan dari dinas kesehatan atau bisa bekerja sama dengan Bon. puskesmas terdekat atau bisa mendatangkan narasumber ahli gizi gitu. Supaya anak-anak lebih yakin dan lebih biasanya anak-anak lebih mendengarkan orang yang dari luar karena ibu gurunya sudah setiap Iya hari betul. gitu ya mendengarkan suaranya. Iya betul sekali Bu Nur. Jadi emang dari dinas kesehatan juga atau bisa bekerja sama dengan puskesmas terdekat kan memang juga kemarin ada sosialisasi ya. Jadi program itu bisa dilakukan bila dibutuhkan. Jadi kita bisa mendatangkan ahli gizi. Tentunya dukungan itu kan harus koordinasi juga dengan kepala sekolah sekolah saya ya Bu ya. Terus dukungan itu tidak hanya sendiri kan, tapi dapat dukungan juga dari rekan-rekan sejawat juga yang bisa mengimplementasikan ke P5 ini gitu Bu Nur. Wah, luar biasa Bu Yuni. Ini ide bagus karena solusinya diterapkan dalam program P5 proyek di kelasnya ya Bu. Terus kemudian mendatangkan Iya, narasumber dari dinas kesehatan atau dari bisa bekerja sama dengan puskesmas terdekat atau bisa mendatangkan ahli gizi. Itu sungguh luar biasa idenya Bu Yun. Wah, keren banget nih. Ibu Yuni dari datangnya saya ke saya, kemudian bercerita tentang keluh kesahnya terkait anak didiknya sakit yang terindikasi gagal ginjal. Kemudian Ibu Yuni juga sudah memaparkan penyebabnya apa, dan Ibu juga sudah memikirkan solusi-solusinya untuk mengatasi permasalahan yang ada, dan ternyata solusinya luar biasa. Apalagi kalau komitmen Ibu juga sangat luar biasa. Saya yakin bisa mengawali untuk hidup sehat untuk anak didiknya ya Bu ya. Secara tidak sadar Ibu sudah selesai nih persoalan Ibu ya Bu ya, gimana? iya Bu benar, benar sekali Bu. Apakah masih ada yang mengganjal atau masih ada kekhawatiran? Ya ternyata setelah saya mengobrol dengan Bu Nur ya, tadinya saya tuh galau sekali, resah, ternyata ngobrol dengan Ibu sangat enak, nyaman, terus juga akhirnya kan kita menemukan solusi sama-sama ya Bu, dengan Ibu udah mengarahkan saya gitu. Terus juga akhirnya saya sungguh sangat nyaman gitu, begitu Bu Nur. Saya juga senang lihat Bu Yuni sekarang sudah bisa senyum dengan ikhlas gitu ya Bu ya. Ya jadi alhamdulillah sekali Bu, jadi saya sudah plong gitu, hati saya itu udah plong, tidak galau lagi. Nanti kalau sudah diterapkan, saya ingin dikabari terus ya Bu ya perkembangannya, apalagi dokumentasi ketika pemaparan materi dari Dinas Kesehatan tersebut. Dan poster-posternya boleh deh nanti dipoto-foto untuk dikirim ke saya. Siapa tahu saya akan mencontoh apa yang diterapkan Bu Yuni di sekolah. Akan diterapkan di sekolah saya juga. Betul, siap Ibu. Nanti saya akan memberikan informasi perkembangan dari rencana tadi saya ya. Terus saya sangat-sangat haturkan terima kasih kepada Bu Nurlina atas bantuan dari Bu Nurlina hari ini yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya ini. Apalagi saya, Bu, saya terima kasih sudah dipercaya Bu Yuni untuk mendengarkan segala keluh kesah dari Bu Yuni. Ternyata dari sesi mendengar ini, saya juga mendapatkan banyak ilmu loh dari Ibu sebenarnya. Terima kasih ya Bu atas ilmunya. Sama-sama Bu Nur. Apakah ada yang kita bahas atau cukup Bu? Sepertinya alhamdulillah cukup Bu. Nanti kita akan lanjut lagi di sharing selanjutnya. Terima kasih sekali Bu Nur sudah menyempatkan waktu ya. Baik, kalau begitu Bu Yuni, semoga lancar dan sukses dengan segala aksinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurlina.